Dalilnya yang mengatakan Melkisedek itu Sam? Di Wikipedia. Sek banget. Lu beriman kepada Wikipedia atau beriman kepada para rasul? Aku mau tanya, di Melkisedek itu sebenarnya dia hakikat atau dia manusia atau raja atau imam atau apa? Semuanya. Melkisedek itu manusia. Kalau kamu bicara manusia itu bicara hakikat. Kalau kamu bilang Melkisedek itu raja, ya dia memang Raja Salem. Di dalam Ibrani 7 dia dikatakan itu. Terus Melkisedek itu saya dapat dua jawaban sih. Melkisedek ada yang bilang Sam, terus Melkisedek ada yang bilang itu Yesus, ada yang, Mana dalilnya yang mengatakan Melkisedek itu Sam? di Wikipedia. Sek banget. Lu beriman kepada Wikipedia atau beriman kepada para rasul? Masalahnya kalau di Alkitab juga memang tidak dijelaskan secara eksplisit. Baca Ibrani 7 Bambang. Rasul Paulus menjelaskan ini. Jangan bilang masalahnya lu belum baca. Lu jangan buru-buru. Baca Ibrani 7 dari ayat 1. Biar lo tahu siapa itu Melkisedek. Bentar, Ibrani 7 ya. Iya. Masalahnya. Ayat 1. Dari ayat 1 baca. Oh ya. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan iman Allah yang maha tinggi. Imam, Dia pergi bukan iman. Imam Allah. Oh iya. Yang maha tinggi. Oke. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Karena saya tanya, Bang, bentar. Saya tanya, yang disebut Raja Damai itu siapa? Raja Damai Yesus, Tuhan Yesus Raja Damai. Dia dikatakan apa? Dia adalah Imam Allah Maha Tinggi, betul nggak? Iya. Oke. Yesus itu imam bukan? Yesus itu imam. Iya, kalau kamu baca Ibrani 2 dan Ibrani 4, Yesus itu dikatakan imam. Imam tinggi kita. Imam besar kita. Ya, dia itu adalah Raja Salem, Raja Damai. Jadi Melkisedek ini adalah Yesus. Oh, berarti bukan seseorang yang memiliki Coba kamu baca lagi berikutnya. Dia tidak berbapa dan tidak beribu. Harinya tidak berawal dan tidak berakhir. Saya tanya, siapa yang tidak berawal dan tidak berakhir? Tuhan Yesus. Udah. Berarti Melkisedek itu adalah Yesus yang datang kepada Abraham. Tapi gini, ada yang bilang bahwa Melkisedek kan dipilih oleh Bapa atau Allah. Dia tanya, Yesus emang nggak dipilih oleh Bapa? Saya tanya, Yesus ini maksud kamu nggak ada yang ngutus? Dia turun-turun sendiri gitu. Berarti kamu nggak pernah baca bahwa ada berapa puluh kata utusan. Yesus itu diutus Bapaknya. Kenapa dia yang diutus? Karena dia dipilih. Kalau nggak dipilih, nggak diutus. Semua yang namanya diutus itu dipilih. Nabi itu diutus karena dipilih. Rasul itu diutus karena dipilih. Yesus itu dipilih sebelum dunia ini ada. What the hell? Ada apa? Kamu tidak pernah baca Ibrani kah? Sampai kamu mengatakan masalahnya di Alkitab nggak dijelasin. Sampai kamu lari ke Wikipedia. Iya. Iya. Jadi siapa? Jadi jangan lagi ada dua jawaban, ya. Saya ludahi Wikipedianya. Karena sebelum ada Wikipedia, orang Kristen itu udah ada di abad 1. Wikipedianya baru kapan? Mungkinkah orang Kristen beriman kepada Wikipedia atau beriman kepada para rasul? Kepada para rasul. Oke. Rasul Paulus mengatakan di dalam Ibrani 7, Yesus itu adalah imam untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena dia tidak berakhir. Dialah yang datang menyongsong Abraham. Makanya kenapa Yesus bilang, coba kamu baca. Yohanes 8 ayat 58. Yang bilang sabar Kak mengajar supaya mengerti. Ini style gua. Lu jangan ikut-ikutan. Jangan ngatur gua. Silakan Bang.
Benar-benar. Oh ya, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Kenapa? Kenapa Yesus bilang gitu? Coba kamu baca. Coba kamu baca dari ayat, itu kan 58. Coba kamu baca dari ayat 53-nya. 53. Dari 53 sampai ke bawah. Oke. 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dan dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa pula yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal Terus kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan stop, ia bersukacita." stop. Bapakmu Abraham, dia bilang gitu kepada bangsa Israel. Telah melihat aku dan dia bersukacita, betul nggak? Iya, Kalau Yesus bilang, Bapakmu Abraham, itu sudah melihat aku dan akan melihat aku. Karena yang ditemui Abraham itu adalah Yesus. berarti Di sisi agama Melkisedek. ada nggak, Kak? Berarti Melkisedek yang bertemu Abraham itu siapa? Yesus. Ya udah. Jangan percaya Wikipedia. Percaya itu ayat. Udah. Gak ada jawaban selain itu. Siapa Kak Melkisedek? Sempak. Kagak ada. Wikipedia gila itu. Gak ada Sempak. Kapan hari Sempak ketemu sama Abraham? Hah? Iya sih. Kak, sama ini Kak, aku mau tanya deh. Di dalam gereja itu sebenarnya penghapusan dosa itu ketika kita mengakui dosa atau ketika kita menerima sakramen roti dan anggur? Keduanya. Dosa kita harus kita akui dulu kepada imam. Itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang ketika datang ke Bait Allah untuk menyerahkan kurban. Kalau dia sudah berbuat dosa, dia mengakuinya lalu ngasih kurban. Itu yang dilakukan orang Yahudi. Nah, ini nggak tahu ya. Ada di ayat Alkitab. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa, baca, makanya imamat. Nih, pada males sih baca perjanjian lama, susah gue. Ya, ini mekanismenya memberikan kurban. Kurban itu ada kan karena dosa toh. Kalau nggak ada dosa nggak ada kurban, ya. Oke, jadi seorang kalau berbuat dosa dia akan datang kepada imam, juku ke Bait Allah. Gue punya dosa ini. Dia bawa kambing. Bukan domba. Nah, ini diserahkan kepada imam, diakui dulu dosanya, baru imam itu yang menyerahkan kurban itu. Dosamu sama seperti Nathan yang sudah mengampuni dosanya Daud. Daud kan datang kepada Nathan kan, dan dia mengakui dosanya kan. Seperti itulah yang dilakukan imam, ya. Dosa saya ini Pak Imam, gitu kan. Oke, ya, baru ditransfer dosa itu ke kurban itu, dan kurban itu yang sudah menanggung dosanya orang tadi itu dibakar habis, maka dosanya dihabisi di situ. Sebelum dibakar kan disembelih, ya toh. Ya nggak mungkin dibakar hidup-hidup lagi, gitu nggak. Jadi darahnya itu dipercikan di mesbah. Ini kalian baca imamat lah cara korban, masa nggak tahu? Oke, saya jelasin secara simpel ya. Jadi imam itu sudah mendengarkan pengakuan dosanya orang yang datang tadi, lalu dia mendoakannya, ya. Jadi melimpahkan, mentransfer semua dosa orang yang bersalah itu kepada kurban ini. Kurban ini disembelih, dipercikan darahnya itu, lalu dibakar. Itu menjadi bau-bauan harum kepada Allah. Dibakar habis. Yang adalah lemaknya itu ada di dalam keluaran, ya, tapi kotorannya dan bulu-bulunya itu di luar mesbah, di luar perkemahan. Nah, itu jadi sama seperti itu juga ketika kita mengaku dosa kepada imam, dia mengatakan dosamu sudah diampuni, lalu terima itu kurban ekaristi. Ekaristi itu kan darah dan tubuh Yesus, betul lah? Yang dibakar itu kan darah dan tubuhnya domba. Makanya Yesus itu dikatakan adalah kurban domba Paskah Allah. Yohanes sendiri bilang, lihatlah
Mesias, anak Allah, anak domba Paskah Allah datang untuk menghapus dosa dunia. Ayatnya lo baca deh. Ini bukan kiasan ya, ini maknanya besar sekali ya. Yohanes Ayatnya ini. mana, Kak? Tunggu. Anak domba Paskah Allah datang menghapus dosa. Ini makanya Yohanes 1 ayat 29. Coba kamu baca. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Oh ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kenapa Yesus itu disebut domba? Karena dia datang sebagai domba. Kurban. Tadi udah saya jelasin ya. Cara menghapus dosa bangsa Yahudi ketika bersalah, orang Israel ketika bersalah, itu dia menyerahkan kurban. Nah, dosanya itu ditransfer ke kurban itu. Makanya Yesus itu datang menanggung dosa kita. Karena dia jadi korban kita. Makanya ketika Yesus itu disalibkan, ketika kita melakukan ekaristi, itu adalah benar-benar darah dan tubuh Kristus. Jadi dosamu itu sudah ditransfer kepada Yesus, dan Yesus sudah menanggung itu. Yesus sudah dibakar habis melalui apa? Penyaliban. Sudah tumpah darahnya untuk kita semua. Sudah ditusuk dagingnya itu demi kita semua. Itu. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Itu hukum Allah dari zaman perjanjian lama sampai detik ini. Dari zaman Adam sampai detik ini. Ingat, Adam ketika jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan Allah? Menyembelih domba untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ada darah yang tertumpah di situ. Jadi korban dari zaman Adam itu sampai detik ini itu kita lakukan. Ibadah kita tidak pernah berhenti dari abad ke abad, milenium ke milenium, tahun ke tahun, hari ke hari. Itu kan ngapain ke gereja? Dengar kata-kata bijaksana? Bukan. Untuk ini, untuk dosa-dosa kau, penghapusan dosa-dosa. Itu makanya kita percaya Yesus itu adalah anak domba Allah. Kadang dia juga disebut gembala. Mana sebenarnya dia? Dia segalanya. Jadi udah paham sekarang apa artinya Yesus itu datang ke dunia? Kok kira ngapain? Mau ngasih kata-kata bijak? Yesus itu datang bukan cuma mau menyemangati kamu. Mari semua yang datang kepadaku letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Bukan. Hey, dia datang ngasih nyawanya untuk lu, gue, itu. Kok kira dia cuma mau ngasih kata-kata bijak gitu? Ngasih-ngasih perumpamaan? Enggak. Lebih dari itu. Dia menyerahkan nyawanya untuk itu. Sama ini Kak, mau tanya deh, yang di sebelah kanan Nah, Bapak jadi itu kamu udah paham ini Kak. Jadi dosa kita diampuni melalui apa Kak? Pengakuan dosa dan kurban. Atau ekaristi. Paham. Sama ini Kak, mau tanya, kan kita sering dengar bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti ini pemikiran manusiawi saya, berarti ada di atas sana ada 3 tahta secara fisik. Bapa. Mana dalilnya mengatakan ada tahta? Sebelah kiri. Enggak. Mana kiri. dalilnya ada 3 tahta? Mana dalilnya? Iya kan di tengah Bapa, di sebelah kanan Bapa kan Memang Tuhan Bapak Yesus. itu kayak gimana wujudnya sampai dia punya tahta? Allah itu kan terang bro. Loh kamu baca dong Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diserahkan kuasa tahta di bumi dan di sorga. Kalau kamu baca di Wahyu pun tahta anak Allah dan anak domba. Itu satu tahta. Yang punya pantat, yang punya bokong itu manusia Yesus. Kira Bapak itu punya pantat kayak aku. Dia duduk. Becir. Logis dong. Terus makna di sebelah Tuhan Yesus akan duduk di sebelah kanan Itu Bapa adalah hal yang baik. makna dari duduk di sebelah Tuhan Beneran duduk. Yesus Benar duduk. Beneran duduk. di sebelah Beneran. kanan. Iya. Dia benar-benar duduk. Kenapa? Karena dia manusia. Kamu percaya kan Yesus itu adalah manusia juga? Iya. Iya. Berarti dia duduk. Jadi ayat itu mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi Yesus itu memang duduk. Duduk
di sebelah kanan. Sementara Allah itu adalah terang. Kalau Allah ada di kanan, berarti dia nggak ada di kiri gitu? Nggak. Kenapa dia disebut di sebelah kanan? Karena dia adalah penguasa. Kalau kamu adalah kaki tangan saya, kamu adalah kaki dan tangan secara hurufnya. Iya, jadi Yesus itu memang duduk hanya satu tahta, nggak ada 3 tahta. Karena kuasa Allah itu dinyatakan oleh Yesus. Tidak ada 3 tahta, hanya ada 1 tahta. Terus Roh Kudus itu rebahan gitu di kursinya. Enggak, Bambang. Jadi Yesus itu benar-benar duduk di sebelah kanan, maksudnya adalah paling dekat dengan Sang Bapa. Karena apa? Karena keilahian Yesus itu satu di dalam Bapa dan satu di dalam kemanusiaan. Coba kamu baca. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia Yesus Kristus. Efesus berapa itu, Bang? Nah, pernah dengar lagu kata-kata itu? Nggak pernah juga? Enggak pernah. Kau entah apa yang kau baca Alkitabmu? Ya, habis denger kakak makanya saya jadi pengen baca Alkitab. Segitu banyak rahasia. Itu, coba kamu buka dulu. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat Rajin aja 5. ya baca Alkitab. Kalian nih cuma baca Alkitab yang gue spill doang ya. Oke, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Jangan dilupakan ya, manusia Yesus Kristus. Jelas sekali. Rasul itu mengatakan, pengantara kita itu adalah kemanusiaan Yesus. Jadi, ini kan di dalam sorga. Jadi kita jangan pernah meniadakan kemanusiaan Yesus. Kalau tidak ada kemanusiaan Yesus, tidak ada pengantara kita. Itu. Jadi manusia Yesus itulah yang berkuasa. Kenapa dia harus mengantarai kita dengan Allah? Karena ada jurang yang sangat besar terbentang antara manusia dengan Allah karena banyaknya dosa kita. Maka Yesus itu menjadi jalan yang menghubungkan kita dengan Allah. Pernah dengar, akulah jalan. Jalan itu tahu nggak artinya? Menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Kota yang satu dengan kota yang lain, betul? Nggak gitu definisi jalan. Iya tau? Iya. Kenapa Yesus itu mengatakan dirinya adalah jalan? Karena dialah yang menghubungkan kita dengan Allah. Kita harus melalui dia supaya kita terhubung dengan Allah. Akulah jalan dan kebenaran. Kalau dia sudah benar, sudah pasti dia lurus. Dan hidup. Kalau sudah kita masuk melalui Yesus, kita pasti hidup. Maksud Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena dia menyatukan kita, mengantarai kita dengan Allah dan manusia. Kita manusia dengan Allah. Yang bilang prat-pret, lu kagak ngerti Alkitab. Bener ya, Raden ya, banci kaleng ya. Lu banci kaleng. Muka lu aja pakai filter, pakai lipstick lagi. Denger ya. Kalian kira Alkitab kami seremeh-temeh itu? Ini baru kulit. Banyak yang mau gua ajarin di sini. Lu nggak kenal iman Kristen karena lu nggak punya Injil Isa. Gitu ya Bang ya. Jadi Yesus itu ya, bener Kak, buka pengajaran aja Kak. Buka pengajaran. Oh, kamu tonton aja channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro. Kau mau sambil rebahan, mau sambil ngepel, sambil nyuci piring, kau bisa tahu, bisa membaca semua Alkitab dari ribuan video itu. Itu yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Nah, kakak awal-awal waktu dengerin Episkop Daniel Biantoro, buka di videonya atau kakak mulai dari playlistnya, dari pertama saya katekisasi, saya ketemu, saya buka videonya, saya tanya jawab, saya cium tangan, mau apa? Saya muridnya. Kenapa? Nah itu, bertahun-tahun saya mempelajari sampai detik ini. Banyak banget cuy, serius. Gua ini 1/4-nya, 1/10-nya pun belum. Kalau kalian mau menggali Alkitab ini luar biasa. Kalian gak butuh khotbah aneh-aneh.
Kalian cuman butuh baca Alkitab. Masalahnya kan kalian cuman butuh kata-kata indah dari Yesus kan. Ya, yang gue lihat gitu bang. Kalian itu cuman pengen bacanya tuh Amsal, Pengkhotbah, Yohanes 3 ayat 16, itu aja ayat-ayat kalian yang kalian suka-suka. Engkaulah gunung batuku, marilah semua yang lelah letih lesu berbeban berat datang kepadaku, ketoklah maka akan dibukakan, mintalah. Itu aja ayat kalian. Kita mesti gitu dulu Pak, biar semangat baca Alkitabnya. Udah tahun-tahun kan, udah sampai umur 20 tahun kok. Itu aja. Apa-apaan ini? Ya. Kakak biasa khotbah di mana? Di TikTok. Karena kalau gue khotbah di gereja, gue bukan seorang imam. Gue jemaat biasa. Gitu. Enggak, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Saya penasaran banget nih. Nih, kan Yusuf sama Maria kan menikah. Bertunang. Nah, terus kan Maria itu kan hamil lewat Roh Kudus. Apakah Yusuf tahu Maria hamil itu setelah 9 bulan atau sebelum 9 bulan? Kalau memang sebelum 9 Nah, bulan, ini nggak pernah baca Matius 1 ini. Nggak pernah baca Matius 1. Yusuf itu begitu bertunangan dengan Maria, Allah kena pelanggaran, Allah apa-apaan. Bentar, Bang. Apa ini pembatasan? Apa-apaan kalian? Ya Allah ya Tuhan, tap-tap lah kalian woi. Memang agak-agak sedeng ini TikTok ini lama-lama. Oke. Di dalam Matius 1 ya, kalian tap-tap lah woi. Ih, gila ini TikTok ini. Agak-agak ya. Di Matius 1 dari ayat 18 kamu bisa baca. Di situ Maria itu hampir diceraikan Yusuf. Ketika Yusuf itu mengambil Maria sebagai istrinya. Coba kamu baca timeline-nya. Jadi apa tuh lahir dulu? Enggak. Bahkan sebelum lahir, waktu Maria mengandung, malaikat itu datang kepada Yusuf dan mengatakan, sesungguhnya jangan kamu menceraikan. Ini kamu baca ya. Banyak baca lah, Bang. Apa yang kau baca? Cuman Yohanes 3 ayat 16 saja. Iya, aku ngerti. Cuma nih, kan si Yusuf ini bukan nabi, bukan rabi. Mana mungkin gak sih si Yusuf itu sama sekali tidak menyentuh Bunda Maria selama 9 bulan sampai Yesus itu lahir gitu sih. Bahkan Yusuf itu gitu. gini, gue kasih tahu ya, otak kotor lu ya. Yusuf itu menikahi Maria karena Allah itu mempersiapkan Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Makanya Yusuf itu dipilih untuk menjaga marwahnya si Maria ini sampai dia melahirkan inkarnasi dari Sang Firman, yaitu manusia Yesus Kristus. Sesudah Maria itu perawan suci selama-lamanya. Kamu tahu usia Yusuf ketika menikahi Maria? Aku nggak tahu. 70 tahun, jir. Ini biar lu tahu, lu harus baca di dalam Sinaksarion. Ya, Yusuf ini memang dipilih oleh Allah karena dibuang undi nih, waktu di bait Allah. Yusuf ini dibuang undi untuk menikahi Maria. Maria ini, dia ini adalah orang yang sehari-harinya hidup di bait Allah. Karena nenek Hana dan kakek Yoakim, ibunya Bunda Maria dan bapaknya Bunda Maria, itu namanya Yoakim dan Hana, Eliakim atau Yoakim, itu menyerahkan Maria ini ke bait Allah. Kenapa? Karena Yoakim dan Hana ini punya Maria itu ketika ujur sama seperti Sarah dan Abraham. Jadi ini dinubuatkan. Ini nubuatan bahwa ada yang seperti Sarah dan Abraham ketika usia ujur memiliki keturunan yang dinanti-nantikan. Ini nubuatan tentang Yoakim dan Hana. Nah, Maria ini dari kecil sudah di bait Allah. Dan bagaimana Allah mempersiapkan perawan suci ini sudah dinubuatkan juga di dalam kitab Yeremia bahwa seorang perawan muda akan melahirkan anak dan disebut namanya Immanuel. Ini ada di dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal ini supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nih, saya bacakan ya. Kelahiran Yesus Kristus ya, seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan
Ini baru bertunangan nih. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi awal-awal ini sudah tahu, ya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya itu seorang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya. Ya, ada 1 ayat 18, kamu baca sampai bawah. Jadi Maria ini perawan ketika dinikahi, perawan ketika hamil, perawan ketika melahirkan. Yusuf itu mati ketika usia Yesus itu masih kecil. Karena dia sudah 70 tahun, sudah ujur. Yang di film-film Yusufnya ganteng, masih muda anjir. Iya. Ya saya pikir seumuran. Gigimu. Nah, ini karena nggak tahu nih, oten-oten botol nih bikin film goblok banget ini. Nah itu, ganteng pula itu. Bejir. Udah mau mati itu. Ya, 70 tahun dia usianya ujur. Karena apa? Yusuf hanya menikahi Maria untuk menjaga martabatnya sebagai seorang wanita yang suci. Itu. Adapun di Alkitab dikatakan ada saudara Yesus, yaitu Yakobus muridnya Yesus. Itu adalah anak dari Santo Yusuf, dari istrinya yang sudah mati. Ngono. Nah, jangan bilang cerita lawak, ini jadi surah loh di dalam kitab kau. Nah, yang ngetawain lawak-lawak itu ya, ini sampai Maryam ini jadi surat loh di dalam kitab kau. Nggak ada surat Maryam, nggak ada gunanya itu buku kau itu, bacaan kau. Gua bongkar lu habis. Udah diem, jangan sok ketawa lo. Ini gue lagi nahan-nahan diri gue nih. Ya, gue selesai nih di tiup-tiup nih para jamar ini. Udah, gue lagi bersabar. Udah. Gitu bang. Jadi Yusuf ini pernah nggak menginin Maria nggak? Karena dia itu adalah perawan tersuci. Di kitab suci ada nggak Kak tentang Yusuf 70 tahun itu dia sama sekali belum pernah menikah? Makanya lu punya kitab Sinaksarion dong. Ada dong. Ada. Namanya Sinaksarion. Catatan para rasul. Kehidupan para rasul. Ada. Lu kan cuman beriman kepada ini yang di kanon gereja. Kalau yang sebelah. Kan? Ada bang. Ada banget. Gua sering spill kok bukunya. Ini dia. Nih, namanya Sinaksarion. Ya, kalau Sinaksarion ini udah di ini ya Kak, ya apa maksudnya udah dijamin kebenarannya oleh Bapak Gereja bagaimana Kak? Loh. Kamu kenapa nggak meragukan ini sekalian? Ini gereja loh yang mengkanon. Bapak gereja loh yang mengkanon. Ya, kalau saya tahu kan Alkitab memang dari Bapak Gereja, cuma saya nggak tahu Sinaksarion siapa. Dari mana? Ini tradisi suci gereja. Kalau nggak gereja yang mengkanon ini, kalian nggak punya kitab, nggak punya iman. Kalau nggak gereja mengkanon ini, kalian mau dapat ajaran ini dari mana? Gue tanya. Nah, dari mana si Martin Luther tahu? Hah? Siapa yang ngasih tahu kalian? Kalian kira Tuhan Yesus ngasih percetakan? Membangun percetakan? Gereja saya. Bisa diragukan. Lu nggak mau beriman kepada Kristen juga nggak usah, nggak penting. Bisa-bisanya gue meragukan gereja yang berdiri hingga detik ini, yang Yesus janji alam maut tidak akan menguasaimu. Saya lebih percaya gereja saya daripada ini. Kalian tahu, ajaran kami ini turun-temurun secara lisan, baru kami catat. Makanya kalian ini dapat dari kami. Tuh, kami nggak beriman kepada Wikipedia, kami nggak beriman kepada kitab, kami beriman kepada gereja yang didirikan Yesus, yaitu para rasul. Kalian harus tahu ini sejarah. Menurutmu bang, Yesus nulis kitab nggak? Yesus nggak nulis kitab. Nulis kitab nggak Yesus? Enggak, kan dari murid-muridnya yang ceritain. Terus muridnya ini kira-kira cerita bohong gitu ke murid yang lain? Enggak. Misalnya Sinaksarion itu apakah bukunya itu apa namanya? Ya gitulah. Kalau saya Sinaksarion itu bukunya itu udah memang dari gereja atau mungkin ada pembuat yang lain. Sekarang saya tanya,
Gerejamu tahu cara membaptis dari mana? Ada emang di sini? Gue tanya. Kalian bikin liturgi kayak gitu emang ada di sini? Saya tanya. Saya nggak bisa jawab. Hah? Kau. Ada yang tahu? Hah? Emang ada di sini? Ada sakramen baptisan tuh caranya dicelup itu kalian tahu emang ada di sini? Kalian nggak punya tradisi lisan, kami punya. Makanya Sinaksarion ini, kayak kemarin, kami itu memperingati Yesus itu dibaptiskan. Hari Minggu kemarin. Yesus itu adalah perayaan Epifani atau Teofani, di mana Yesus itu dibaptis dan menerima krisma. Ini selalu dijelaskan imam saya setiap ada perayaan. Makanya orang Kristen itu perlu kalender perayaan. Jadi setiap minggu kami merayakan itu. Jadi romo-romo kami itu melakukan homili tentang apa? Hari ini memperingati hari Epifani, pembaptisan Yesus atau Teofani, di mana ketritunggalan itu dinyatakan di situ. Ada suara Bapa, ada Roh Kudus seperti merpati, dan ada Firman yang Yesus, yaitu Yesus yang inkarnasi. Minggu kemarin, dan ini dari zamannya Rasul sampai detik ini, kami tetap memegang teguh ini peringatan. Jadi kalian kalau nggak mau percaya, sekalian jangan percaya ini. Jangan percaya. Ini kerjaan gereja ini. Ya, ini kau kira dari siapa? Kau tahu tulisan Paulus dari mana? Kalau nggak gereja kami yang bilang, nggak gereja kami yang menuliskannya. Kalian nggak punya iman tanpa kitab. Kami punya iman tanpa kitab. Kena pelanggaran cuy 2 kali aja. Gitu Bang Arno. Oke Kak, terima kasih. Mau coba saya cari Sinaksarion itu. Ya, cari ya sejarah tentang kehidupan para rasul. Abang tahu nggak? Abang tahu dari mana Petrus itu mati disalib? Abang tahu nggak? Petrus itu kan disalib terbalik kan? Iya. Tahu dari mana? Kau harus tahu dari Sinaksarion. Wikipedia kau itu nyontek dari Sinaksarion kami. Kau tahu dari mana? Saya pernah dengar dari penginjil, tapi saya nggak dapat. Saya nggak pernah dengar. Mana referensinya? Nah, kau harus datang ke gereja kami. Kau tahu cara matinya Rasul Paulus? Kau tahu cara matinya Rasul Yohanes? Kau tahu cara matinya Bunda Maria? Mana ada di sini? Nggak ada. Ya, jangan seperti kacang lupa kulitnya, ngambil ajarannya terus rasulnya dilepeh. Kami memelihara tradisi suci ini. Jadi bisa nggak Kak Sinaksarion dipercaya? Jangan percaya Alkitab juga, karena itu buatan gereja. Jangan nanggung dong. Ya, kalian nggak punya iman tanpa Alkitab, kalian nggak punya iman. Kalian nggak kenal Yesus tanpa kitab. Tapi orang Kristen ada selama 4 abad sebelum di kanon ini. Sebelum ini di kanon, orang Kristen itu sudah ada di abad 1 sampai abad 4. Ini baru ada di abad 4 ya Bang. Dalam konsili Kartago, gereja itu mengkanon ini semua untuk melawan bidat Marcion. Wah, panjang sekali nanti kita ceritakan ini. Berapa SKS ini? Kristen ini kaya akan firman. Kristen ini kaya akan pengetahuan. Yang RT sebelah nggak akan tahu apa-apa. Makanya kalian itu masih berdebat kan? Kitab kalian itu ngambil dari Yahudi, ya kami ketawa. Nabi Isa diturunkan Injil, Bapak gereja ngakak terguling-guling. Serius. Ya. Injil itu diberikan kepada Isa, gereja yang ngakak terbahak-bahak sampai muntah darah ya. Jir, kita yang kanon, lu tinggal mengakui itu turun wahyu anjas. Tuhan dia nggak tahu apa-apa. Aduh, kena Bennett kagak nih? Ya, kalian ngambil kitab Yahudi, ya kami ketawa. Gereja itu ketawa, anjir, bejir katanya. Kapan hari Oten ngambil kitab Yahudi? Kalau nggak karena Oten mengkanon, Yahudi kagak punya kitab. Nah,
konsili mereka sama kayak kalian. Mana paham kalian konsili? Ya cuman lah. Makanya kalian masih debat sama mereka. Kami bongkar. Gitu Bang Arnold. Ya kalau dibilang kalau mereka seperti itu ngomongnya ya kami cuma bisa ketawa ya Bang ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Arnold? Bang, tonton aja channel YouTube-nya Episkop Daniel Terima Biantoro. kasih banyak. Tonton aja Bang. Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Semua sejarah gereja nanti kau cari aja, itu pasti ada. Gitu. Makanya ini kalau yang sebelah mau dikulitin ya, sejarah kiblatnya bisa. Kalau mau dikulitin sejarah sembayangnya bisa banget. Bisa banget. Serius. Ya, aku coba pelajarin YouTube-nya Episkop Daniel. Sama mau coba beli bukunya. Iya. Tonton aja dulu Terima kasih. videonya. Ada begitu banyak videonya. Ya, Tuhan memberkati Bang Arno.